Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bangkang. Hari ini Bangkang akan berbagi alur cerita film dari The Last Duel yang keluar di tahun 2021. Tapi sebelum itu jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe ya. Nah, kita mulai saja alur cerita filmnya. Film ini dibagi kepada 3 chapter. Chapter pertama adalah kebenaran menurut Jean de Carouge. Pertemanan Jean de Carouge dan juga Jacques Legris terjadi ketika peperangan Battle of Limoges terjadi, di mana Jean de Carouge menyelamatkan Jacques Legris yang hampir saja terbunuh oleh tentara musuh. Saat pulang ke istana dengan kemenangan, mereka disambut oleh bendahara istana yaitu Pierre. Namun, dari kedua teman tersebut, Pierre lebih menyukai Jacques Legris karena bisa diajak bekerja sama daripada Jean de Carouge yang cukup keras kepala. Pierre pun mengangkat Jacques Legris menjadi tangan kanannya. Nah, suatu hari Jacques Legris datang ke rumah Jean de Carouge untuk meminta bayaran pajak yang diwajibkan oleh istana. Dan di situ Legris mengajak de Carouge untuk ikut berperang bersama mereka. Awalnya de Carouge menolak untuk ikut. Namun pada akhirnya ia tetap melakukan karena butuh uang. Nah, akhirnya ia pun pergi berperang. Saat pulang kembali ke Prancis, mereka singgah di kastil Betouville, di mana kastil itu dimiliki oleh pembelot yang dulu membela Inggris dan sekarang telah kembali kepada Prancis. Di sana ia bertemu dengan putri pemilik kastil tersebut yang sangat cantik jelita, bernama Marguerite de Thibauville. De Carouge pun berniat untuk menikahi Marguerite dengan mahar yang diberikan kepada de Carouge sebidang tanah. Lalu akhirnya pernikahan de Carouge dan Marguerite pun terjadi. Namun betapa terkejutnya de Carouge ketika mengetahui bahwa tanah yang ia minta justru sudah dimiliki oleh Legris karena dibayarkan oleh ayahnya Marguerite sebagai pajak kepada kerajaan Prancis. Marguerite memberitahu de Carouge bahwa ia sangat menginginkan tanah tersebut kembali kepada mereka. Karena de Carouge yang begitu sayang kepada Marguerite, ia pun mengajukan petisi kepada istana, namun ditolak mentah-mentah oleh istana. Ketika pulang dari istana mengajukan petisi, de Carouge diberitahu bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Ayahnya adalah seorang kapten di salah satu benteng milik kerajaan Prancis, Benteng Bellem. Betapa terkejutnya de Carouge ketika diberitahu ibunya bahwa kapten berikutnya untuk Benteng Bellem tersebut adalah rekannya sendiri, yaitu Legris, dan bukan ia yang merupakan pewaris sah dari ayahnya. Ia pun pergi menemui Pierre untuk menyampaikan protesnya mengenai penunjukan kapten benteng ayahnya tersebut. Namun Pierre tidak peduli dan tetap lebih memilih Legris sebagai kapten benteng Bellem yang ditinggalkan oleh ayahnya de Carouge. Lalu 1 tahun pun berlalu. De Carouge dan Marguerite diundang oleh Legris untuk perayaan yang diadakan di kastil Bellem milik ayahnya. Karena pertemanan Jean de Carouge dan juga Jacques Legris yang kembali rapat, akhirnya Jean de Carouge memutuskan ikut kembali berperang demi kerajaan Prancis, meskipun Marguerite dengan berat hati mengizinkannya. Namun kali ini Jean de Carouge hampir saja mati karena
tentara mereka mengalami kekalahan dan pulang dalam keadaan babak belur. Ia pun lalu pergi ke ibu kota Prancis untuk meminta gaji dari tugasnya sebagai tentara kerajaan. Namun saat pulang dari peperangan tersebut, Marguerite memberitahu Jean de Courage bahwa Jacques Legris telah memperkosa dirinya ketika Jean de Courage sedang pergi berperang, dan tidak ada orang yang tinggal di rumah karena mertuanya pun sedang pergi. Lalu Jean de Courage menguatkan istrinya Marguerite dan akan berusaha keras untuk menghukum Jacques Legris atas perbuatannya. Jean de Courage pun mengumpulkan tetua di kampungnya untuk mengadakan musyawarah dan memberitahu masalah yang dihadapinya dan Marguerite, dan ingin membawa Jacques Legris ke pengadilan. Kemudian Jean de Courage pun memberitahukan kepada raja mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh Jacques Legris, dan diadakanlah persidangan mengenai masalah tersebut. Itu adalah akhir dari bagian pertama menurut Jean de Courage, dan di bagian kedua ini kita akan masuk ke bagian pernyataan menurut Jacques Legris. Cerita awal pun dimulai dari Battle of Limoges yang dilakukan oleh Jean de Courage dan Jacques Legris. Sepulang dari perang tersebut, Jacques Legris dipanggil oleh Pierre yang merupakan bendaharawan istana, dan Pierre memberitahu ketidaksukaannya mengenai Jean de Courage karena membuat mereka kalah ketika peperangan Battle of Limoges tersebut. Dia pun mengajak Jacques Legris bekerja sama sebagai tangan kanannya. Namun karena hal tersebut, Jean de Courage tidak suka dengan Jacques Legris karena menganggapnya sebagai anjing penjilat terhadap Pierre, dan hubungan mereka pun menjadi renggang. Namun ketika Jean de Courage dan juga istrinya Marguerite datang ke pesta pernikahan yang dilakukan oleh Jacques Legris, di sana Jacques Legris menganggap Marguerite telah menggodanya, dan Marguerite lah yang pertama kali mendekati dirinya. Dan karena kecantikan dari Marguerite, Jacques Legris bahkan sampai termimpi-mimpi bertemu dengan Marguerite. Adapun hal lain yang membuat Legris sakit hati kepada de Courage adalah ketika de Courage datang ke Paris untuk melapor kepada Pierre sepulang dari peperangan, tidak sengaja menyinggung perasaan de Courage melalui perkataannya, dan de Courage pun membalas perkataan dari Legris tersebut yang membuat Legris merasa sakit hati. Karena itulah Legris hilap lalu pergi ke rumah Marguerite dan de Courage untuk melakukan tindakan tidak baik terhadap Marguerite karena rasa sakit hati terhadap de Courage. Nah, begitulah untuk chapter kedua dari film ini. Kita lanjut ke chapter ketiga, kebenaran menurut Lady Marguerite, istri dari de Courage. Menurut Marguerite, sejak awal niat de Courage untuk menikahinya sudah tidak baik, karena de Courage lebih mementingkan tanah sebagai mahar agar de Courage mau menikahi Marguerite dibandingkan Marguerite sendiri. De Courage pun sering berkata kasar terhadap mertuanya atau ayah Marguerite, dan juga kepada Marguerite jika ada sesuatu yang tidak cocok baginya. Suatu hari ketika berkumpul di pesta Legris, ia tak sengaja mengucapkan bahwa Legris sangat tampan, yang mana itu didengar oleh tamu yang ada di sana dan menjadi bumerang baginya ketika pengadilan nanti. Meski sudah menikah cukup lama, Marguerite heran kenapa ia tak hamil juga. Namun menurut de Courage itu adalah kesalahan dari Marguerite dan bukan kesalahan dari dirinya. Begitu pula ibu mertua Marguerite yang sering sekali berkata kasar terhadap Marguerite. Puncaknya ketika
The Courage kembali dari perang. Ia disambut oleh Marguerite, namun The Courage justru marah karena baju Marguerite yang terlihat agak seksi. Lalu tak sengaja mengucapkan Marguerite lebih mirip kepada pelacur daripada seorang istri. Akhirnya rasa marah Marguerite pun berubah jadi dendam. Kemudian ia balaskan saat tepat sekali Legris mencoba untuk melakukan hal tidak baik terhadap Marguerite. Ia pun di situ berpura-pura melawan terhadap Legris, padahal di dalam hatinya ia ingin membalas dendam ke The Courage. Ketika The Courage pulang dari Paris, Marguerite pun memberitahukan apa yang telah ia alami agar The Courage merasa sakit hati. Lalu mereka pun berencana untuk menuntut Legris yang telah melakukan hal tidak baik terhadap istri The Courage. Sayangnya lagi, apa yang telah dilakukan Legris dan Marguerite membuat Marguerite hamil, dan itu menjadi aib bagi keluarga The Courage. Di tanggal 28 Desember 1386, kerajaan memutuskan agar The Courage dan Legris melakukan duel sampai mati karena mereka yakin yang benar akan ditolong oleh Tuhan, sedangkan yang berbohong akan terbunuh ketika duel berlangsung. Duel dengan kuda pun dilakukan hingga sampai berdua jatuh ke tanah. Namun karena amarah The Courage yang terlalu besar terhadap Legris, mereka sampai bertarung kembali ketika berada di tanah. Legris pun kalah, namun ia tetap tidak mau mengaku bahwa melakukan kesalahan kepada Marguerite. Akhirnya terbunuh oleh pedang dari The Courage. The Courage pun menang. Marguerite harus terpaksa berpura-pura senang bahwa suaminya menang pertarungan tersebut. Akhirnya The Courage diulu-ulukan sebagai pahlawan karena dianggap benar, dan jasad Legris pun akhirnya digantung seperti jasad pendosa. Begitulah alur cerita film dari The Last Duel yang diceritakan dalam 3 bagian ini. Mudah-mudahan kalian suka. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe ya. Sampai jumpa di alur cerita film lainnya. Assalamualaikum.